Chapter 881. Bagi kesadaran spiritual Yang Chen saat ini bukanlah proses yang sangat sulit. Kesadaran spiritual manusia kelas 1 yang abadi telah melampaui semua objek di dunia fana, dan hanya perlu beberapa hari kerja untuk menanamkan kesadaran spiritual. Tapi ini sudah menjelaskan kekuatan kerangka naga banjir. Jika digantikan oleh kesadaran spiritual tahap puncak Yuanying seperti Gao Yue, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Penjelajahan kekuatan spiritual relatif sulit, tetapi di bawah kekuatan roh 5 elemen Yin dan Yang Chen yang besar, di bawah promosi dan penempaan satu sama lain, proses ini tidak memakan waktu terlalu lama bagi Yang Chen. Dibandingkan dengan kerja keras Gao Yue selama puluhan tahun, Yang Chen hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun untuk menyelesaikan proses ini. Tentu saja, alasan mengapa kerangka naga banjir tidak sebaik kualitas tanduk naga, basis budidaya Yang Chen juga merupakan kunci penting. Gao Yue hanya mundur sekitar 10 bulan dan menyelesaikan kultivasinya. Retret ini memungkinkan Gao Yue untuk sepenuhnya menerobos kemacetan tahap tengah jidan dan memasuki tahap akhir jidan. Basis budidaya kekuatan spiritualnya berhasil menyusul Yang Chen. Gao Yue, yang telah menyelesaikan retretnya, telah memperhatikan teknik Yang Chen. Meskipun Yang Chen hampir tidak pernah menunjukkan teknik pemurniannya yang luar biasa di depan Gao Yue, satu-satunya saat adalah pedang terbang kayu pertama, yang tidak begitu hebat, tetapi Gao Yue sepertinya memiliki perasaan bahwa Yang Chen pasti bisa menyempurnakannya. Pedang terbang ini. Yang Chen selalu menunjukkan bahwa dia adalah ahli alkimia, dan tidak ada yang meragukan hal ini, tetapi Gao Yue percaya bahwa Yang Chen juga memiliki teknik pemurnian yang hebat. Bahkan Gao Yue sendiri tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti itu dan mengapa dia sangat mempercayai Yang Chen. Dari sudut pandang ini, Gao Yue sangat malu. Sebagai seorang master, belum lagi dia tidak memberikan bimbingan kepada Yang Chen dalam hal basis budidaya kekuatan spiritual, dia bahkan meminta Yang Chen untuk memberikan bimbingan. Sebagai ahli pemurnian dengan reputasi kecil di istana yang murni, Gao Yue tidak menunjukkan konten pemurnian apapun kepada Yang Chen. Untungnya, apakah itu Gao Yue atau Gong Sun Ling, mereka tidak menganggap calon suaminya sebagai orang biasa. Merupakan keajaiban yang mencengangkan untuk bisa menjadi master alkemis kelas 5 di dunia fana. Diyakini bahwa saat ini, bahkan jika Yang Chen tiba-tiba menjadi ahli pemurnian, semua orang tidak akan terkejut sama sekali. Yang Chen tidak mengecewakan kedua wanita itu. Setelah menyelesaikan pekerjaan persiapan, Yang Chen memulai proses pemurnian. Seperti metode pemurnian pedang terbang kayu pertama-tama dia harus memasukkan teknik rahasia untuk secara perlahan memurnikan tubuh dari panjang ratusan kaki, dan kemudian dia dapat memulai pemurnian lebih lanjut. Metode memadatkan teknik rahasia, Yang Chen melakukannya dengan sangat jelas, dan bahkan inti dari cara memadatkan teknik rahasia dijelaskan satu persatu. Setiap kali dia memadatkannya dengan sangat serius dan menghantamkannya ke kerangka naga banjir. Gao Yue menatap tajam dan mendengarkan penjelasan Yang Chen. Meskipun dia tidak membutuhkan banyak proses ini di masa depan, karena panjang tanduk naganya tidak terlalu panjang, itu juga perlu sedikit pemurnian, dan itu juga berguna. Setiap kali teknik rahasia disuntikkan ke kerangka naga banjir, panjang kerangka naga banjir sedikit memendek. Penyelesaian setiap teknik rahasia hampir memakan waktu Yang Chen setidaknya setengah hari. Belakangan, seiring dengan semakin pendeknya panjang kerangka naga banjir, prosesnya menjadi semakin sulit. Pada saat kerangka naga banjir yang panjangnya ratusan kaki berkurang menjadi kurang dari 1 kaki, 3 tahun telah berlalu. Selain 1 tahun retret yang dilakukan Gao Yue di awal, sudah 4 tahun berlalu. Sampai saat ini adalah momen yang kritis. Pada titik ini, pedang terbang air yang diberikan oleh Tai Tianmen dan beberapa pedang terbang dengan atribut kompatibel yang diperoleh Yang Chen dari tempat lain berguna. Pedang terbang teratas yang bisa diperebutkan oleh banyak orang secara langsung diubah menjadi cair oleh Yang Chen dengan api pembakaran surga Yin Yang, dan kemudian ditambahkan ke kerangka naga banjir. Tidak ada keraguan dalam proses ini, seolah-olah Flying Sword yang dilebur hanyalah produk biasa. Jika pemilik pedang terbang yang memurnikannya melihatnya, dia pasti akan memarahi Yang Chen. Pemborosan sumber daya alam yang begitu sembrono seharusnya mendapat hukuman dari surga. Namun, kedua wanita yang hadir, Gao Yue dan Gong Sun Ling, sama sekali tidak merasakan hal ini. Semuanya sangat alami. Di depan kerangka naga banjir ini, yang disebut pedang terbang teratas seharusnya adalah sebuah foil, itu seharusnya hanya sebuah bahan. Mereka percaya bahwa jika pedang terbang yang dilebur memiliki roh, maka tidak akan ada perasaan bersalah. Langkah terakhir adalah yang paling penting. Yang Chen melakukannya paling lambat dan menjelaskannya dengan cara yang paling detail. Banyak isi dan teknik yang dipahami dan diketahui oleh Gao Yue. Semuanya diperkenalkan secara rinci dalam buku rahasia Istana Chunyang dan Tai Tianmen. Namun di bawah ketelitian Yang Chen yang luar biasa, teknik pemurnian yang tampaknya biasa ini memancarkan cahaya yang paling cemerlang. Sama seperti seorang master tinju papan atas, tampaknya semua gerakan di tangannya telah mencapai kondisi kembali ke keadaan semula. Tidak diperlukan hal-hal mewah yang canggih untuk menarik perhatian. Setiap gerakan adalah yang paling biasa, tetapi paling mencerminkan makna mendalam dari tinju, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan gerakan yang memberikan kekuatan terbesar. Teknik pemurnian Yang Chen juga sama. Setiap teknik, Gao Yue akan melakukannya, tetapi kombinasi seperti itu, akurasi seperti itu, dan pada saat yang sama, keseimbangan semua aspek material harus diperhitungkan. Tidak ada kelalaian di setiap aspek, dan setiap sudut diperhatikan. Gao Yue adalah orang yang tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Secara alami, dia bisa melihat makna yang terkandung di dalamnya. Baginya, ini hanyalah operasi demonstrasi yang sempurna, yang memberikan referensi terbaik baginya untuk menyempurnakan pedang terbang tanduk naga di masa depan. Dengan pengalaman ini, tingkat keberhasilan menyempurnakan pedang terbang tanduk naga bisa melebihi 90%. Proses terakhir memakan waktu 1 tahun lagi.
Melihat pedang terbang tulang naga banjir mulai terbentuk secara perlahan, emosi Gao Yue dan Gong Xunling pun berubah dari awal menjadi kekaguman, ketenangan, dan akhirnya kegembiraan atas kesuksesan. Pedang terbang tulang naga banjir yang ramping hampir mempertahankan bentuk lengkap asli dari tulang naga banjir. Bahkan pedang terbangnya pun tidak lurus, melainkan agak melengkung di kedua sisi poros tengahnya, seperti ular kecil yang meliuk ke depan. Tengkorak naga banjir menjadi ujung pedang, dan bagian ekornya sedikit dilingkari, menjadi gagang alami. Pedang terbang ditempatkan di sana seperti naga banjir panjang yang akan menerkam kapan saja, tapi ukurannya jauh lebih kecil, panjangnya hanya 6 kaki. Di saat yang sama, itu bukanlah naga banjir yang utuh, tapi kerangka tanpa daging dan darah. Ini adalah persiapan paling lengkap yang telah dilakukan Yang Chen untuk menyempurnakan pedang terbang sejauh ini. Segala jenis bahan ditambahkan sekaligus, tidak seperti pedang terbang sebelumnya, yang pertama kali dibuat dan kemudian disempurnakan secara perlahan. Pedang terbang tanduk naga dengan atribut air ini adalah pedang terbang jadi yang dibentuk dalam sekali jalan. Chapter 882. Setelah pemurnian awal, Yang Chen memegang pedang terbang tulang naga banjir di tangannya, dan dengan gerakan pikirannya, pedang terbang tulang naga banjir yang membesar muncul di lautan kesadarannya. Setiap bagian dari pedang terbang tulang naga banjir diperbesar puluhan ribu kali, sehingga Yang Chen dapat mengamatinya dengan jelas. Apakah ada penyimpangan dalam bentuk pedang terbang, dan apakah ada cacat di bagian dalamnya, itu jelas terlihat di lautan kesadaran Yang Chen yang tidak normal. Harus dikatakan bahwa setelah kesadaran spiritualnya memasuki kelas 1 keabadian manusia, menyempurnakan senjata ajaib dunia fana tidak terlalu sulit bagi Yang Chen. Jika ada cacat, itu adalah kekuatan spiritual Yang Chen yang tidak cukup kuat untuk menangani beberapa detail terdalam. Namun, meski begitu, pedang terbang tulang naga banjir jauh lebih sempurna daripada banyak senjata ajaib terbaik di dunia. Tidak ada cara untuk menghindari kekurangan, bahkan di dunia spiritual dan dunia abadi, tidak ada senjata ajaib yang sempurna. Hal-hal yang disempurnakan dalam tungku 8 trigram Taisang Lao Jun juga memiliki cacat yang sangat halus. Setidaknya dalam hal basis budidaya Yang Chen saat ini, pedang terbang ini sudah mencapai titik ekstrim yang bisa dia lakukan, bahkan jika ada kekurangan, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan sekarang. Setelah melihat hasil ini, Yang Chen menghela nafas panjang, mengeluarkan pedang terbang tulang naga banjir dari lautan kesadarannya, dan kemudian menyerahkannya kepada Gao Yue, yang telah menunggu dengan cemas. Gao Yue lebih memedulikan kualitas pedang terbang ini daripada Yang Chen. Di matanya, Yang Chen lebih suka menyerahkan tanduk naga, materi surgawi dan harta duniawi, untuk diberikan kepadanya, tetapi dia sendiri memilih materi yang lebih rendah. Jika ada kesalahan dalam pemurnian, Gao Yue tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Setelah mengambil pedang terbang, Gao Yue menjelajahinya dari atas ke bawah di dalam dan di luar. Setelah sekian lama, dia santai seperti Yang Chen dan menghela nafas lega. Kualitas pedang terbang tulang naga banjir tidak kalah dengan pedang terbang tanduk kilin milik Wang Yong. Hanya saja pedang terbang tanduk kilin memiliki atribut ganda air dan api, sedangkan pedang terbang tulang naga banjir hanya memiliki atribut air. Setidaknya di mata Gao Yue, pedang terbang tulang naga banjir ini tidak memiliki kekurangan sama sekali. Itu hampir merupakan pedang terbang paling sempurna yang pernah dilihatnya. Hanya pedang terbang dengan kualitas seperti ini yang bisa menghilangkan sebagian rasa bersalah di hati Gao Yue. Yang Chen memang ahli dalam pemurnian. Hal ini sepenuhnya ditunjukkan oleh pedang terbang tulang naga. Bukan hanya dia seorang ahli, tapi dia juga seorang ahli yang telah kembali ke keadaan aslinya. Gao Yue tidak melihat sesuatu yang istimewa atau sulit dalam teknik Yang Chen. Itu adalah teknik pemurnian paling dasar yang Gao Yue kenal. Namun, dengan mengandalkan teknik pemurnian paling dasar ini, Yang Chen benar-benar menyempurnakan pedang terbang tulang naga ini dengan sangat sempurna, sungguh menakjubkan. Gao Yue juga ahli dalam pemurnian. Dari rangkaian proses Yang Chen ini, dia sekali lagi mendapatkan banyak pengalaman berharga. Teknik Yang Chen adalah dasar, tetapi ada dua hal yang berbeda dari orang biasa. Salah satunya adalah keakuratan, apakah itu kendali kekuatan spiritual atau posisi pemurnian, hampir akurat hingga ke bagian terkecil atau bahkan lebih halus. Entah itu menyempurnakan atau melakukan hal lain, itu sama saja, terlalu banyak sama buruknya dengan tidak cukup. Fakta bahwa itu sangat tepat sudah cukup untuk membuat pengrajin ahli yang tak terhitung jumlahnya tersipu malu. Yang kedua adalah koneksi teknik dasar. Setiap gerakan indah dibentuk oleh kombinasi teknik dasar. Yang Chen menggunakan teknik paling dasar ini untuk menyempurnakan pedang terbang paling sempurna dalam urutan yang paling sesuai. Kedua poin ini sepertinya sangat sederhana, tetapi setiap orang yang pernah mencobanya pasti tahu kesulitannya. Tanpa kendali yang akurat atas kekuatan dan teknik spiritual mereka sendiri, tanpa pemahaman yang jelas tentang materi, tanpa pemahaman yang jelas tentang keseluruhan proses, sangatlah mustahil untuk mencapai rencana yang dipikirkan dengan matang dan berhasil dalam satu percobaan. Hal ini pula yang membuat Gao Yue mulai mengkaji kembali pentingnya skill dasar. Yang Chen tidak pernah mengkhotbahkan apapun kepadanya, tetapi menggunakan proses pemurniannya sendiri untuk memberikan demonstrasi yang sempurna kepada Gao Yue. Pada saat yang sama, itu juga merupakan cara tidak langsung untuk memberitahunya metode apa yang akan digunakan ketika Gao Yue ingin menyempurnakan pedang terbang tanduk naga di masa depan. Bahkan Gong Xunling, yang tidak berada di bidang pemurnian, telah memperoleh banyak hal, belum lagi Gao Yue, yang awalnya adalah ahli pemurnian. Pada dasarnya, setelah menyaksikan Yang Chen menyempurnakan pedang terbang tulang naga, Gao Yue sekali lagi mulai mundur tanpa ragu-ragu. Tentu saja, itu terjadi setelah Yang Chen dan dia mengolah sutra hati yin yang misteri tertinggi satu kali dan meminum pil hati batin yang mempertanyakan. Gao Yue sedang mundur di sini, dan Yang Chen tidak bisa keluar sendirian.
Bagaimanapun, mereka bertiga berada di Istana Naga, dan Istana Naga tidak cocok untuk dilihat orang lain untuk saat ini, jadi Yang Chen dan Gong Xunling juga menjaga sambil menunggu. Mengambil kesempatan ini, Yang Chen membuka tungku lain dari pil mempertanyakan hati batin. Tungku roh yang dalam telah kuat sampai batas tertentu, ditambah kesadaran spiritual kelas 1 abadi manusia Yang Chen, pada dasarnya menyempurnakan pil obat dunia fana, tidak akan ada kemungkinan kegagalan. Tungku mempertanyakan pil jantung batin secara langsung menghasilkan lusinan pil obat kelas 2. Ini masih merupakan akibat dari ketakutan Yang Chen bahwa itu akan terlalu lama dan dia tidak melakukan pemurnian kelas 2. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu, dan Gao Yue akhirnya menyelesaikan retretnya. Untuk jalur pemurnian, dia memiliki lebih banyak pemahaman. Hanya dalam beberapa tahun, dia melakukan 2 retret berturut-turut, dan hasil panen Gao Yue tak tertandingi. Dan semua ini berkat Yang Chen. Ketika Yang Chen keluar, orang yang paling bahagia adalah orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau. Retret ini secara nominal adalah untuk menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan untuk Pulau Abadi Giok Hijau. Oleh karena itu, setelah bertemu dengan Yang Chen, penguasa istana menyerahkan kumpulan pil mempertanyakan hati batin yang sudah disiapkan kepada orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau. Setelah mendapatkan pil hati dalam yang mempertanyakan, orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau hampir sangat gembira. Kumpulan pil mempertanyakan hati batin ini, meskipun hanya ada lebih dari 30 pil, setengahnya memang kelas 2. Pil mempertanyakan hati batin kelas 1 telah digunakan oleh beberapa master panggung Dacheng. Apa efek yang dimiliki pil mempertanyakan hati batin kelas 2? Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru sudah memiliki beberapa pil mempertanyakan hati batin kelas 2, namun tak satu pun dari 2 sekte besar yang mau menggunakannya. Sekarang setelah mereka mendapatkan begitu banyak, akan ada lebih banyak master panggung Dacheng di sekte. Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru dapat diperingkat di antara sekte utama, dan mereka mampu bersaing dengan sekte surga yang mendalam di dunia abadi. Tentu saja, mereka punya banyak master. Selama bertahun-tahun, ada banyak sekali orang yang terjebak di alam puncak tahap Yuanying. Kumpulan pil mempertanyakan hati batin ini sudah cukup untuk membuat kekuatan Pulau Abadi Giok Hijau berubah secara kualitatif. Bahkan para Taitianmen, diperkirakan mereka harus mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan Pulau Abadi Giok Hijau. Yang sama bahagianya adalah Sekte Awan Biru. Memberi Pulau Abadi Giok Hijau begitu banyak pil mempertanyakan hati batin kelas 2 juga berarti bahwa teknik pemurnian Yang Chen saat ini menjadi semakin mahir, dan dia memiliki lebih banyak pengalaman dalam menyempurnakan pil mempertanyakan hati batin. Yang berikutnya adalah Sekte Awan Biru. Meskipun itu akan memakan waktu lebih dari 20 tahun, jika hanya 25 tahun dapat ditukar dengan lebih dari 20 pil mempertanyakan hati batin kelas 2, itu pasti sepadan. Terutama dengan hubungannya dengan Sun Kingsui, Yang Chen pasti akan bekerja keras untuk menyempurnakan Sekte Awan Biru dan tidak akan memihak salah satu dari yang lain. Chapter 883. Tentu saja, Sekte 5 Elemen dan Sekte Qiankun, yang berada di peringkat paling belakang, juga pantas untuk berbahagia. Hari ini, Pulau Abadi Giok Hijau adalah hari esok mereka. Menggunakan beberapa benda eksternal untuk ditukar dengan lusinan master panggung Dacheng, ini jelas merupakan bagian paling terpuji dari transaksi ini. Para penggarap nakal lainnya yang telah mengantri juga sama-sama senang. Apa yang diminta semua orang hanyalah pil hati yang mempertanyakan. Sekarang mungkin untuk mendapatkan pil jantung batin kelas 2 yang mempertanyakan, bagaimana mungkin itu tidak membuat orang gembira. Jika seseorang menyentuh Yang Chen saat ini, itu pasti akan menjadi provokasi terang-terangan terhadap sekte dan banyak penggarap nakal. Jika ada yang ingin mati lebih cepat, silakan mencobanya. Bahkan orang-orang Taitian yang berkuasa pun tidak akan berani mengambil risiko kecaman universal. Berbicara tentang Taitianmen, Maoki sekarang berada dalam posisi yang sulit. Terakhir kali dia gagal mencapai kesepakatan dengan Yang Chen, dia dimarahi oleh petinggi Taitianmen. Meskipun Yang Chen menuntut harga selangit, Maoki sebenarnya tidak memiliki visi jangka panjang dalam hal ini, yang membuat Master Sekte dan beberapa eksekutif inti sangat tidak puas. Tentu saja, sebenarnya, ini bukan salah Maoki. Maoki tidak tahu betapa pentingnya Li Liheng bagi orang-orang Taitian. Karena Master Sekte dan yang lainnya tidak memberitahu Maoki rahasia sebenarnya, di dalam hati Maoki, ada jejak spekulasi bahwa Li Liheng adalah anak haram dari Master Sekte. Oleh karena itu, di dalam hatinya, dia tidak meninggikan status Li Liheng terlalu tinggi. Tentu saja, ketika Yang Chen memerasnya, ketua pengadilan mau merasa bahwa hal itu tidak sepadan, dan kedua belah pihak berpisah dengan cara yang buruk. Di mata para petinggi Taitianmen, jika mereka bisa menyelesaikan masalah Li Liheng untuk selamanya, itu akan sia-sia, berapapun harga yang harus mereka bayar. Belum lagi itu hanya 2 jenis benih api kelas 6, meskipun itu adalah benih api kelas 7, itu sepadan. Jika Li Liheng berkomunikasi dengan para pendahulu dunia spiritual dan dunia abadi, apa yang mempertanyakan pil hati batin, pil penginderaan batin apa, yang tidak dapat diberikan oleh para pendahulu dunia spiritual. Pada saat itu, orang-orang Taitian dapat memperbaikinya sendiri. Mengapa mereka harus peduli dengan sikap Yang Chen dan Istana Chunyang? Prospek seperti itu, dibandingkan dengan 2 jenis benih api kelas 6, tidak tahu harus kemana. Pada akhirnya, Maoki justru menolaknya. Bagaimana mungkin para petinggi tidak merasa terganggu? Tidak akan terlalu merepotkan jika mereka bisa kembali dan mendiskusikannya saat itu juga. Tapi setelah Maoki pergi, Yang Chen mulai memurnikan pil di pengasingan, dan begitu dia memurnikan pil, dia membutuhkan waktu 5,5 tahun. Bahkan jika orang Taitian ingin setuju, mereka tidak dapat menemukan siapapun. Kepala istana-istana Chunyang mengesampingkan masalah ini dan hanya mengatakan bahwa Yang Chen harus memutuskan, yang membuat orang-orang Taitian semakin marah. Tidak mudah bagi Yang Chen untuk keluar, tapi dia segera membawa berita besar.
Belum lagi banyak sekali pil jantung yang mempertanyakan, setengahnya adalah pil kelas 2. Green Jade Immortal Island awalnya memiliki badge. Sekarang dengan kelompok ini, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, mungkin status Sekte Taitian Mendao sebagai sekte nomor 1 akan terancam. Sekarang orang-orang Taitian sedikit ragu-ragu. Haruskah mereka meminta Yang Chen untuk pil hati batin yang mempertanyakan atau pil pembekuan roh? Bagaimanapun, efek dari pil mempertanyakan hati batin sangat signifikan. Dalam waktu singkat, sejumlah besar master panggung Dacheng dapat ditambahkan, yang juga merupakan jaminan status sekte. Namun dalam jangka panjang, pil pembekuan roh lebih baik. Manfaat dari dapat berkomunikasi dengan para pendahulu dunia spiritual dan dunia abadi secara alami tidak perlu dikatakan lagi, tetapi masalahnya adalah Yang Chen telah menjelaskan bahwa kali ini akan memakan waktu lebih lama, mungkin memakan waktu 50 tahun, agar Li Liheng pulih. Setelah 50 tahun, bahkan jika Li Liheng sembuh, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan para pendahulunya. Suasana yang kontradiktif ini membuat para pejabat tinggi Taitianmen merasa sangat tidak nyaman. Tentu saja, hal yang paling tidak nyaman adalah gerbang kehidupan mereka terjepit di tangan musuh mereka, Yang Chen. Dengan rendah hati memohon kepada generasi muda junior, atau pelaku yang membunuh 6 master panggung Yuanying mereka sendiri, perasaan ini bukannya tidak nyaman. Namun kini mereka harus memperjuangkan inisiatif tersebut, berapapun harga yang harus mereka bayar. Karena berita sudah keluar, karena Yang Chen mampu melakukan 2 gerakan untuk orang-orang Taitian, dan itu tidak dihitung dalam janji kepada dunia luar, sekte lain secara alami memiliki pemikiran. Lagi pula, bukankah itu hanya untuk membayar manfaat tambahan? Hal-hal baik tidak hanya ada di Taitianmen, Pulau Abadi Giok Hijau, Sekte Awan Biru, Sekte 5 Elemen, Sekte Qiankun, yang salah satunya tidak buruk di dunia fana, mereka dapat memberikan label harga yang cukup. Sekarang beberapa sekte besar telah mengirim utusan khusus untuk menghubungi Istana Chunyang, berharap Yang Chen dapat mengambil tindakan dan menyempurnakan beberapa pil obat tambahan. Bukan hanya sekte besar, bahkan beberapa sekte kecil pun mulai gelisah. Bahkan ada sekte kecil yang berencana menggunakan murid perempuan cantik dan tak tertandingi sebagai harga. Kabar Yang Chen menikahi 4 istri cantik sekaligus tak bisa disembunyikan dari orang lain. Beberapa orang langsung menebak bahwa Yang Chen adalah orang yang bejat. Sekte kecil tidak dapat memberikan manfaat yang cukup, tetapi selalu ada 1 atau 2 murid perempuan cantik, mungkin Yang Chen akan menyukai mereka. Begitu banyak orang yang berencana untuk mengambil tindakan, jika orang Taitian masih ragu-ragu, kapan giliran mereka, mereka tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Orang Taitian tidak bisa mentolerir hal seperti ini terjadi. Aula Master Mao buru-buru datang ke pintu lagi. Kali ini, setelah Master Sekte menyuruhnya bersumpah demi iblis hatinya, dia mengatakan kepadanya kebenaran tentang metode kultivasi Li Liheng. Pada saat yang sama, dia juga menjelaskan bahwa Li Liheng telah bertemu dengan pendahulunya di dunia spiritual 2 kali selama periode meminum pil pembekuan roh Yang Chen, dan melewatinya sebentar. Setelah memahami semua ini, Hall Master Maoki akhirnya memahami kesalahan apa yang telah dia buat dan kerugian apa yang dia bawa ke sekte. Sebelum berangkat, Hall Master Maoki sudah mengambil keputusan. Bagaimanapun, dengan izin dari Master Sekte dan beberapa tetua inti, dia harus mencapai tujuannya dengan segala cara. Sekte lain datang untuk meminta pil, Yang Chen menyerahkannya kepada kepala istana untuk memutuskan. Bagaimanapun, selama itu tidak menunda budidaya normal Yang Chen tidak keberatan menyempurnakan lebih banyak pil obat untuk meningkatkan pengalamannya. Pada saat yang sama, pil obat halus ini adalah bantuan Istana Chunyang, dan juga sebagian bantuan Istana Chunyang di masa depan. Tapi hanya urusan Taitianmen, Sekte akan membiarkan Yang Chen memutuskan. Terakhir kali, Yang Chen telah berkata kepada kepala istana bahwa dia akan membuat beberapa pengaturan untuk orang-orang Taitian. Dalam hal ini, Sekte mendukungnya tanpa syarat. Jadi, setelah Hall Master Maoki tiba di Istana Chunyang, dia segera muncul di depan Yang Chen lagi. Tuan, syarat yang Anda katakan terakhir kali, 2 jenis benih api kelas 6 sebagai ganti pil pembekuan roh, kami setuju. Maoki juga suka bernegosiasi dengan Yang Chen. Meski terkadang kondisinya buruk, semua orang tidak perlu bertele-tele. Mereka bisa langsung mengatur kondisi dan mengambil chipnya. Hal ini menyelamatkan banyak masalah dibandingkan negosiasi yang harus dilakukan secara diam-diam. Senior Mao, itu harganya 5 tahun lalu. Yang Chen menghadapi kemurahan hati Maoki yang tiba-tiba dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sekarang, saat itu bukan pasar. Chapter 884. Maoki hampir menyemprotkan seteguk darah langsung ke wajah Yang Chen. Apa maksudnya sekarang bukan pasar pada saat itu? Terus terang, itu hanya 1 atau 2 perjalanan, harganya berbeda. Saat ini, Maoki hampir ingin berdiri dan pergi. Maoki ingin bertanya pada Yang Chen, apakah kamu tahu siapa yang kamu pemeras? Tahukah Anda apa artinya orang Taitian marah? Tapi Maoki tidak bertanya, dia tahu tidak ada gunanya bertanya. Bukan karena orang Taitian tidak pernah marah, mereka mengirim 6 master panggung Yuanying untuk membunuh Yang Chen. Akibatnya, 6 master panggung Yuanying mati seketika, dan Yang Chen kini duduk di depannya dan berbicara dengan percaya diri. Lakukan, Maoki tidak mempunyai gagasan ini. Istana Chunyang tidak akan pernah membiarkan Yang Chen mengalami kecelakaan di sekte mereka sendiri. Pasti ada iblis pohon tua atau Wang Yong yang tidak jauh dari sana. Begitu Maoki berani memiliki niat buruk, bahkan jika dia adalah penguasa aula luar negeri Taitianmen, diperkirakan dia akan tetap dibunuh. Senior Mao, bukannya aku meminta terlalu banyak. Suara kebencian Yang Chen terdengar saat ini, saya pikir Senior Mao juga mengetahui harga alkimia junior generasi muda ini untuk Pulau Abadi Giok Hijau. Sekarang seseorang menawarkan sesuatu yang lebih tinggi dari harga ini dan meminta junior generasi muda ini untuk membuat alkimia.
Butuh waktu yang sama, di satu sisi harganya lebih tinggi dari Green Jade Immortal Island, di sisi lain adalah harga senior Mao. Kalau diubah menjadi senior sendiri, mana yang akan kamu pilih? Pertanyaan yang sama ditanyakan lagi, dan Maoki bahkan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dari sudut pandang orang Taitian, Maoki tentu saja dengan tegas mengatakan bahwa dia akan memurnikan pil untuk orang Taitian terlebih dahulu. Tapi dari sudut pandang Yang Chen, tentu saja, itu adalah alkimia bagi sekte lain. Selain itu, apakah itu sekte awan biru atau sekte lima elemen, tidak satu pun dari sekte ini yang lebih rendah dari orang-orang Taitian. Mengapa Yang Chen harus menurunkan statusnya untuk melayani orang-orang Taitian? Selain itu adalah sekte yang pernah mengirimkan ahli untuk membunuh Yang Chen. Maoki terdiam dan hanya bisa bertanya dengan kesal, berapa harganya sekarang? Master Sekte Junior, kali ini kamu membutuhkan lebih banyak pil dibandingkan sebelumnya. Kamu tidak akan bisa meramu semuanya dalam satu tungku. Yang Chen tersenyum di wajahnya dan mulai menghitung jarinya untuk Maoki, terakhir kali, butuh 6 tahun untuk pil pembekuan roh. Kali ini, dibutuhkan setidaknya 10 tahun, cukup bagi junior ini untuk membuka 2 tungku, mempertanyakan pil jantung batin. Menurut senior Mao, berapa harga yang harus kami tawarkan? Petik 2. Dengan waktu 2 kali lipat, implikasinya adalah bahwa setidaknya 2 kali lipat harga pil mempertanyakan hati batin dari Pulau Abadi Giok Hijau bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan 2 jenis benih api kelas 6. Saat ini, Maoki berharap dia bisa menamparkan wajahnya sendiri. Jika Yang Chen bertanya saat itu dan dia langsung menyetujuinya, tidak akan ada hal seperti itu. Tapi sekarang tidak ada gunanya menyesal. Nilai Yang Chen memang ditempatkan di sini, harganya ditandai dengan jelas, dan Maoki tidak bisa tidak mempercayainya. Ketika dia memikirkan pentingnya Master Muda Sekte Lili Heng bagi Sekte, Maoki harus menutup hidungnya dan mengenali kisah ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, oke, 2 kali lipat harga Pulau Abadi Giok Hijau, kesepakatan. Setelah 10 tahun, lelaki tua ini akan datang untuk mendapatkan pil pembekuan roh. Pelan, saat Maoki hendak bangun dan pergi, Yang Chen memanggil Maoki, Mao Senior, kamu tidak bisa mendapatkan pil pembekuan roh dalam 10 tahun. Apakah kamu bermain-main dengan orang tua ini? Alis Maoki langsung terangkat. Kalimat pertama hanya mengatakan akan memakan waktu 10 tahun, dan kalimat kedua diubah menjadi tidak dapat diperoleh dalam 10 tahun. Jika itu orang lain, mereka juga akan marah. Untungnya, Maoki telah bertanggung jawab di balai luar negeri selama bertahun-tahun. Dia tahu kapan dia bisa marah dan kapan dia harus menekannya. Menahan amarahnya, Maoki menatap Yang Chen dengan tajam, menunggu penjelasannya. Senior terlambat, junior generasi muda ini telah berjanji pada Sekte Awan Biru. Setelah menikah, junior generasi muda ini pertama-tama akan membuat Tungku mempertanyakan pil hati batin untuk Sekte Awan Biru. Yang Chen berkata sambil tersenyum, junior generasi muda ini akan menikah dalam 4 tahun. Setelah menikah, saya akan memurnikan pil untuk Sekte Awan Biru selama 5 tahun, ditambah 10 tahun pil pembekuan roh. Senior harus menunggu selama 19 tahun, untuk kembali. Yang pertama datang, yang pertama dilayani, bahkan jika itu adalah orang Taitian, tidak mungkin untuk menekan Sekte Awan Biru ke belakang. Belum lagi kekuatan Sekte Awan Biru tidak kalah dengan Taitianmen, hanya Sun Kingsui dan Yang Chen dari Sekte Awan Biru yang akan menjadi suami istri. Yang Chen tidak punya alasan untuk meninggalkan kerabatnya demi menyenangkan orang Taitian. Ada juga pernikahan Yang Chen. Bahkan jika Maoki cemas, dia tidak bisa memberitahu Yang Chen bahwa pernikahannya adalah masalah sepele dan tidak layak untuk disebutkan. Itu lebih penting bagi orang Taitian. Jika Maoki mengatakan ini, itu tidak hanya akan menyinggung perasaan Yang Chen dan Istana Cunyang. Anda harus tahu bahwa Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau akan menikahkan murid perempuan mereka dengan Yang Chen. Terakhir kali dia enggan menyerahkan 2 jenis benih api kelas 6, segera ada balasan seperti itu. Tak hanya banderol harganya yang dinaikkan beberapa kali lipat, waktunya juga langsung tertunda lebih dari 20 tahun. Sementara Maoki membara di dalam hatinya, dia menjadi semakin tidak puas dengan ketua sekte dan tetua inti karena tidak memberitahu dia tentang ketua sekte muda sebelumnya. Bahkan jika dia menyetujui kondisi Yang Chen dengan cara yang begitu rendah hati dan memalukan dan mendapatkan pil pembekuan semangat, kali ini sekte membayar harga yang mahal, diperkirakan dia harus menanggung pot hitam. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Maoki tiba-tiba tidak tahu apa yang harus dia gunakan untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Penyesalan dan kebencian, atau apakah itu kemarahan? Senior Mao sepertinya sedang terburu-buru. Suara Yang Chen terdengar lagi di telinga Maoki, jika ini masalahnya, junior ini punya solusinya. Saya ingin tahu apakah senior Mao tertarik. Oh, apa itu? Ketika Maoki mendengar ini, dia tiba-tiba merasakan sebuah desa di ujung terowongan, saya ingin mendengar detailnya. Junior ini tidak punya waktu untuk memperbaikinya, tapi senior bisa menemukan orang lain. Yang Chen berkata sambil tersenyum, junior ini tertarik untuk menjual resep pil dari pil pembekuan roh ini. Saya tidak tahu apakah senior bersedia membelinya. Apa yang akan kamu katakan? Maoki hampir tidak bisa mempercayai telinganya dan mau tidak mau melontarkan kata-kata yang sopan. Junior ini bermaksud menjual resep pil-pil pembekuan roh, apakah kamu tertarik? Yang Chen tidak ragu-ragu dan bertanya lagi. Sebutkan harganya. Mendengar bahwa Yang Chen benar-benar ingin menjual resep pil, kali ini semangat Maoki benar-benar terangkat, dan wajahnya juga dipenuhi dengan ekspresi berseri-seri, bukan lagi jenis ketidakberdayaan sebelumnya. Suara pidatonya juga nyaring dan penuh percaya diri. Ketika Yang Chen melihat bahwa Maoki begitu terus terang, dia diam-diam bahagia di dalam hatinya, tetapi wajahnya enggan. Dia berkata dengan sedikit malu-malu, Senior Mao, junior ini bersedia memberikan wajah seniornya demi ketulusan seniornya beberapa kali.
Tapi junior ini tidak bisa memberikannya kepada senior tanpa alasan, jadi bandrol harganya akan sedikit mahal. Senior harus menyadarinya. Petik 2. Chapter 885. Pil pembekuan roh dan resep pil pembekuan roh, bagaimana memilih di antara keduanya, bahkan orang bodoh pun pasti tahu. Langkah Yang Chen, yang satu adalah mengajari orang memancing, yang lain mengajari orang memancing, yang satu mengobati gejalanya, yang lain mengobati akar masalahnya. Jika Maoki masih ragu-ragu dengan masalah ini, maka dia bukanlah ketua balai urusan luar negeri Tianmen. Selama kamu memberiku harga tertentu. Pada saat ini, Maoki memiliki penampilan kaya yang tak terlukiskan. Jika dia bisa mendapatkan resep pil dari pil pembekuan roh, bahkan jika kali ini dia membiarkan Yang Chen menjatuhkannya, Maoki akan menerimanya. Bukankah itu hanya sekedar harta duniawi? Sekte surga terbesar kaya dan mengesankan, itu adalah kepercayaan yang tidak terduga. Dengan resep pil pembekuan roh, masalah Li Liheng dapat terselesaikan sepenuhnya. Terlebih lagi, pil pembekuan roh tidak hanya digunakan oleh Li Liheng, bahkan kultivator lain pun bisa menggunakannya. Itu bisa menyingkat kesadaran spiritual, itu adalah hal yang baik. Hal terpenting adalah dengan resep pil, orang Taitian tidak lagi harus dikendalikan oleh orang lain. Rasanya tidak enak datang ke Yang Chen beberapa kali, Maoki sudah cukup merasakan ketidaknyamanan seperti itu. Maoki secara alami sangat ingin menyelesaikannya untuk selamanya. Benih api kelas 7. Yang Chen tidak sopan dan langsung menawarkan harganya sendiri. Dia terbaring di talenan, jika dia tidak memotong pisau, dia akan menyesal kepada guru balai Maoki yang kaya di seberangnya. Mendesis. Bahkan Maoki, yang sudah bersiap untuk dibantai, tidak bisa menahan nafas setelah mendengar harga Yang Chen. Melihat Yang Chen, matanya penuh rasa tidak percaya. Resep pil dari pil perebutan surga, kamu mengatakannya di masa lalu, bukankah seperti ini? Senyuman masam muncul di wajah Maoki. Dia tahu Yang Chen akan membuka mulutnya, tetapi dia tidak menyangka gigitan ini akan begitu besar. Bukankah Yang Chen takut dia tidak bisa menelannya? Generasi muda junior ini tidak pernah menjual resep pil perebutan surga, hanya resep pil untuk menyelaraskan spiritualitas inti batin. Yang Chen membahas hal ini. Di masa lalu, ketika keluarga Siang secara salah menuduh Yang Chen mencuri formula pil keluarga Siang, Yang Chen tidak akan pernah mengakuinya. Bisakah pil pembekuan roh ini dibandingkan dengan pil perebutan surga? Namun, Maoki tidak mempedulikan hal ini. Dalam pikirannya, formula pil yang ingin dijual Yang Chen adalah formula pil untuk pil perebutan surga. Meskipun ada banyak orang yang memiliki resep pil perebutan surga, hanya Yang Chen yang memiliki resep pil yang dapat mendamaikan inti dalam monster panggung daceng. Tidak hanya Maoki, banyak orang yang merasa bahwa formula pil di tangan Yang Chen adalah formula pil perebutan surga yang sebenarnya. Itu tergantung apakah itu berguna atau tidak. Yang Chen tersenyum dan berkata, jika tidak berguna, maka tidak ada gunanya. Jika berguna, maka tidak ternilai harganya. Jika dia sangat membutuhkannya, kekayaan suatu bangsa pun tidak akan menjadi masalah. Jika senior mau tidak terburu-buru untuk saat ini, maka harganya masih sama seperti sebelumnya. Junior tidak terburu-buru. Petik 2. Kata-kata ini persis seperti yang dipikirkan Maoki. Pil pembekuan roh, terus terang, adalah untuk memadatkan kesadaran spiritual. Ini awalnya adalah pil obat di dunia spiritual, tetapi bagi orang-orang di dunia fana, efeknya belum tentu baik. Tanpa kesadaran spiritual dari manusia abadi atau lebih, setelah meminum pil pembekuan roh, sudah bagus bahwa efek pengobatannya dapat diberikan ratusan kali lipat. Namun, di bawah pengaturan Yang Chen, Li Liheng sekarang pasti membutuhkan pil pembekuan roh semacam ini. Secara khusus, pil pembekuan roh ini juga terkait dengan metode penanaman kesadaran spiritual spasial, Maoki harus berhati-hati mengenai hal itu. Dilihat dari kinerja dua kontak kesadaran spiritual Li Liheng dengan seniornya, itu terjadi setelah meminum pil pembekuan roh. Semua orang juga tahu bahwa dengan basis kultivasi Li Liheng saat ini, mustahil melakukan ini. Bahkan senior yang menciptakan metode kultivasi ini hanya mampu melakukan ini ketika dia berada di puncak alam Naschen Sol. Dari aspek ini, bahkan jika Li Liheng pulih di masa depan, jika dia ingin membuat metode penanaman kesadaran spiritual spasial bekerja terlebih dahulu, dia harus mendapat bantuan pil pembekuan roh. Jika tidak, dengan postur budidaya kesadaran spiritual Li Liheng, jika dia ingin mencapai tahap puncak Yuanying, dia tidak tahu apakah itu akan memakan waktu ratusan atau ribuan tahun. Kata-kata Yang Chen jelas, jika Anda tidak membutuhkannya, Anda tidak perlu membelinya. Namun ketika ingin menggunakannya, Anda harus datang ke Yang Chen lagi dan lagi. Dia percaya bahwa setelah beberapa kali, harga yang harus dibayar cukup untuk ditukar dengan benih api kelas 7. Sekarang Yang Chen sudah memiliki benih api kelas 7, yang merupakan harta karun Istana Cunyang, api sejati yang murni. Namun, Yang Chen sangat yakin bahwa Tianmen harus memiliki benih api kelas 7. Jika cukup banyak benih api bermutu tinggi yang dapat dikumpulkan di dunia fana, maka api pembakaran surga Yin Yang Chen akan menjadi semakin sempurna setelah mengalami kesengsaraan surgawi. Apakah akan membeli resep pil atau tidak, Maoki melamun. Yang Chen tidak mendesaknya, jadi dia duduk di seberangnya dan perlahan mencicipinya. Tentu saja, kali ini bukan untuk menyajikan teh, tapi menunggu Maoki mengambil keputusan. Keputusan ini cukup sulit diambil. Benih api kelas ke-7 untuk membeli resep pil yang tidak begitu berharga di masa-masa biasa, sudah pasti Yang Chen mengayunkan pisau bermata dua untuk membunuh orang. Tapi ketika dia memikirkannya, jika dia bertanya pada Yang Chen lagi dan lagi di masa depan, perasaan itu tidak akan pernah lebih baik dari sekarang. Yang pertama memotong daging berukuran besar dengan pisau tajam, yang kedua memotong daging dengan pisau tumpul, lambat dan menyakitkan. Selain itu, ini mungkin memotong lebih banyak daging daripada jenis pertama. Menimbang keduanya, sangat sulit untuk mengambil kesimpulan. Namun,
Terakhir kali dia dimarahi di sekte, Maoki dengan cepat membuat keputusan. Tidak ada buah yang enak untuk dimakan karena keraguan-raguan, mungkin lain kali harganya akan lebih tinggi. Karena dia sudah memasang postur rela dibunuh, dia membiarkan Yang Chen membunuh cukup banyak sekaligus, dan dia tidak akan memberinya kesempatan untuk membunuh orang di masa depan. Benih api kelas 7, sepakat. Wajah Maoki sangat jelek saat dia mengucapkan kata-kata ini dengan gigi terkatup. Ada semacam ekspresi serius dan menggugah di wajahnya, seolah angin suram dan air dingin, dan sang pahlawan tidak akan pernah kembali. Kali ini, dia bisa diperas di masa depan. Di masa depan, dia tidak lagi marah pada Yang Chen, generasi muda. Hall Master mau benar-benar tegas, generasi muda junior ini mengagumimu. Yang Chen langsung mengacungkan jempol di depan Maoki, reseptil sudah siap, junior generasi muda ini akan berada di sekte, menunggu Hall Master mau menukar benih api. Maoki pergi kali ini. Tak lama setelah dia pergi, sosok Wang Yong dan kepala istana muncul diam-diam di sisi Yang Chen. Baru saja, kepala istana dan Wang Yong mengerti apa yang dikatakan. Apakah tidak pantas memberi mereka resep pil? Jika mereka meminum resep pilnya, Anda akan berada dalam bahaya. Kepala istana khawatir orang-orang Taitian akan meminum resep pil dan menyakiti Yang Chen, jadi dia bertanya dengan cemas. Kepala sekolah, yakinlah. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, bahkan jika Anda meminum resep pilnya, Anda mungkin tidak dapat memurnikan pil obatnya. Merusak resep pil. Kepala istana terkejut dan segera menggelengkan kepalanya, ini adalah alasan bagi orang-orang Taitian untuk bergerak. Ini resep pil sungguhan. Yang Chen secara langsung menghilangkan kekhawatiran kepala istana. Tetapi tanpa tingkat Master Alkemis kelas 5, bahkan jika saya memberinya resep pil, mereka hanya dapat melihatnya. Pada akhirnya, mereka masih harus bertanya kepada sang kepala istana, murid. Chapter 886. Jawaban Yang Chen membuat Tuan Istana dan Tuan Leluhur tertegun beberapa saat. Kemudian setelah saling memandang, mereka tidak bisa menahan tawa. Kali ini, orang-orang Taitian akan kalah banyak. Mereka membayar benih api kelas 7 untuk mendapatkan resep pil, tetapi mereka hanya bisa menontonnya dan tidak bisa memperbaikinya. Diyakini bahwa setelah mereka mengetahui hasil ini, mereka akan tertekan hingga ingin membunuh seseorang. Namun, bahkan jika mereka ingin membunuh seseorang, mereka harus menunggu sampai Yang Chen membantu mereka menyempurnakan pil obat. Apakah ada hal yang membuat orang-orang Taitian semakin merasa benci ketika mereka menderita kerugian besar dan harus datang meminta bantuan dengan wajah tersenyum? Adakah yang bisa membuat para petinggi istana Chunyang lebih bahagia dari ini? Tuan Istana dan Tuan Leluhur Wang Yong tidak bisa menahan tawa. Trik Yang Chen terlalu buruk dan terlalu memuaskan. Ini bahkan lebih memuaskan dan memuaskan daripada membunuh beberapa dari mereka. Bagaimana kamu akan menghadapi orang-orang Taitian selanjutnya? Setelah kepala istana dengan penasaran menanyakan pertanyaan ini, dia segera menambahkan kalimat lain, lupakan saja, kamu tidak perlu memberitahuku. Bahkan jika itu adalah orang Taitian, yang meminta pil obat darimu, itu pasti menyakitkan. Setelah berurusan dengan Maoki dari Taitianmen, kepala istana dan Yang Chen berbicara tentang perubahan yang terjadi di sekte ketika Yang Chen sedang mundur hari ini. Selama lebih dari 5 tahun, hampir setiap tahun, Istana Chunyang mengumumkan kepada publik bahwa mereka merekrut 2 atau 3 monster tahap Yuanying untuk bergabung dengan aula eksentrik, dan pada saat yang sama, ada puluhan monster di puncak jidan panggung. Dibandingkan dengan situasi sekte besar yang merekrut ras monster dalam beberapa tahun terakhir, tindakan Istana Chunyang tidaklah besar atau kecil. Sekte besar seperti Taitianmen tidak dapat menemukan sekelompok master tahap Yuanying dari ras monster untuk bergabung dengan mereka kapan saja dan di mana saja. Bagaimanapun, para murid dari sekte besar telah membunuh cukup banyak iblis ketika mereka mengaku sedang melenyapkan iblis. Tidak semua iblis akan sujud dan menyembah orang-orang Taitian ketika mereka melihatnya. Secara umum, dalam beberapa tahun pertama, sekte-sekte besar akan merekrut selusin setan klan iblis jiwa baru lahir. Pada tahun-tahun berikutnya, merupakan hasil yang baik jika satu iblis klan iblis jiwa baru lahir bergabung setiap 3 hingga 5 tahun. Tidak ada sekte lain yang seperti Istana Chunyang, di mana setiap tahun, 2 atau 3 iblis tingkat jiwa baru lahir akan bergabung dengan mereka. Meski terkesan sedikit konyol, namun hal itu bisa dijelaskan. Di satu sisi, Istana Chunyang adalah sekte kecil, dan murid-muridnya tidak membunuh banyak orang di suku iblis. Dalam hal ini, ia memiliki keunggulan dibandingkan sekte besar. Selain itu, Istana Chunyang adalah yang pertama meluncurkan aula eksentrik, yang secara bawaan membuat klan iblis memiliki rasa identitas. Dengan cara ini, meskipun Istana Chunyang tidak banyak mengembangkan kekuatannya pada awalnya, di mata orang luar, dalam 5 atau 6 tahun terakhir, kekuatan kelas atas Istana Chunyang meningkat hampir 2 kali lipat. Penambahan lebih dari selusin iblis realem jiwa baru lahir membuat kekuatan Istana Chunyang lebih kuat. Tentu saja, selama bertahun-tahun, Istana Chunyang telah mengikuti metode Yang Chen, melatih agen di dunia sekuler dan mencari murid terbaik dimanapun. Setelah bertahun-tahun berlatih, hasilnya luar biasa. Ribuan murid dengan kualifikasi luar biasa bergabung dengan Istana Chunyang dengan upacara perekrutan tahunan sekte tersebut. Bagi dunia luar, hal ini adalah fenomena yang sangat normal. Istana Chunyang sekarang memiliki alkemis kelas 5, yang tentu saja menjadi pilihan banyak orang. Hanya saja tak seorang pun di sekte lain akan menemukan bahwa kualifikasi rata-rata murid baru Istana Chunyang ini jauh lebih tinggi daripada kualifikasi sekte lain. Semua murid ini diatur dengan baik untuk berkultivasi di Yexiu Manor. Selama beberapa dekade terakhir, lebih dari separuh murid baru telah menunjukkan bakat luar biasa dalam budidaya dan berhasil mencapai tahap pendirian yayasan. Terlebih lagi, cukup banyak dari mereka yang telah mencapai tahap pertengahan atau akhir dari tahap pendirian yayasan hanya dalam beberapa dekade. Dibandingkan dengan para murid di masa lalu, mereka jauh lebih cepat.
Menurut momentum ini, selama maksimal 100 tahun, jumlah murid Jidan di Istana Cunyang bisa bertambah ribuan, dan seiring berjalannya waktu, akan ada lebih banyak murid yang menjanjikan. Setidaknya kepala istana telah melihat harapan kebangkitan sekte dari momentum perkembangan Istana Cunyang saat ini. Para tetua sekarang harus dengan penuh semangat membina beberapa murid di puncak Jidan untuk memperluas jajaran para tetua. Hanya menunggu beberapa murid yang menjanjikan untuk melewati kesengsaraan dan membentuk jiwa yang baru lahir, mereka akan bergabung dengan barisan para tetua. Sekarang ada lebih banyak pembudidaya Yuanying di ras monster, jauh lebih banyak daripada pembudidaya manusia. Bagi sekte, ini juga merupakan situasi yang tidak seimbang. Untungnya, ada semakin banyak murid di tahap puncak Jidan. Dia percaya bahwa dengan akumulasi tersebut, ditambah dengan pasokan terus-menerus pil penginderaan dalam dan delima guntur kelas 2 Yang Chen, akan ada lebih banyak pembudidaya manusia yang melewati kesengsaraan dan membentuk jiwa yang baru lahir, dan kekuatan Istana Cunyang akan menjadi lebih besar dan lebih seimbang. Secara umum, sekte ini sangat bagus, dan semua orang senang. Kepala istana sekarang dalam suasana hati yang baik, dan basis budidayanya telah mencapai tahap puncak Yuanying. Itu baru beberapa dekade. Meskipun itu karena budidaya ganda dengan Wan Qian, kepercayaan kepala istana juga merupakan alasan yang sangat penting. Para tetua lainnya memiliki tingkat kemajuan yang berbeda-beda. Hall Master Meng Xian dari Balai Penegakan Hukum telah mencapai tahap puncak Yuanying. Diperkirakan dalam beberapa dekade, akan ada lagi sesepuh panggung Dacheng di Istana Cunyang. Informasi yang diperoleh Rumah Abadi Anggur terus dikirim ke Istana Cunyang, dan pada saat yang sama, senior Jiu Xian juga telah mencapai tahap puncak Yuanying. Sekte telah menyerahkan pil hati batin yang mempertanyakan kepada Jiu Xian, menunggunya mengatur segalanya dan kemudian menemukan tempat untuk berkultivasi. Pada saat itu, sekte juga akan mengirimkan avatar iblis pohon tua untuk melindunginya. Semuanya berkembang ke arah yang baik, dan manajemen telaten Yang Chen akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Pada titik ini, Yang Chen pertama-tama dapat mempersiapkan pernikahannya dengan pikiran tenang dan menikahi keempat pengantinnya yang menawan. Namun sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Itu untuk menyerahkan resep pil kepada orang Taitian. Benih api kelas 7 yang diinginkan Yang Chen hanyalah hadiah yang diinginkan Yang Chen, dan orang-orang Taitian juga harus memberi kompensasi 1 atau 2 di sekte, tetapi itu tidak keterlaluan seperti Yang Chen. Orang-orang Taitian adalah keluarga besar. Karena mereka sudah membayar harga ini, tentu saja mereka tidak akan peduli dengan sedikit terima kasih kepada Istana Cunyang. Butuh waktu kurang dari 2 atau 3 bulan bagi Mauqi untuk datang dan pergi, dan dia yakin dia akan segera berkunjung lagi. Dia tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki para pemimpin senior Taitianmen ketika mereka mendengar harga ini, tetapi yang pasti bagi Lili Heng dan metode penanaman kesadaran spiritual spasial, para Taitianmen pasti akan mencubit hidung mereka dan menerima ini, kerugian besar. Bukan hanya Mauqi yang datang ke sekte surga terbesar. Kali ini juga hadir seorang sesepuh panggung Dacheng yang didampingi oleh salah satu dari 3 sesepuh panggung Dacheng yang terluka dalam insiden pesawat rahasia. Alasan mengapa ada Master Panggung Dacheng menemani mereka juga demi keselamatan benih api kelas 7. Mungkin Mauqi dan beberapa Master Panggung Yuanying yang menyertainya dapat memastikan bahwa hal-hal lainnya aman, tetapi benih api kelas 7 pasti akan membuat banyak Master mendambakannya. Chapter 887. Benih api kelas 7 sudah menjadi puncak dari benih api di dunia fana. Terlebih lagi, meskipun ia adalah Master tahap Dacheng, ia belum tentu mampu menundukkan benih api kelas 7. Api yang murni yang sebenarnya dari Istana Cunyang telah disimpan di pesawat rahasia sejak berdirinya sekte, tetapi sejak pendirinya, tidak ada murid yang mampu menaklukkan dan menyerap api yang murni yang sebenarnya. Kesulitan menundukkan benih api kelas 7 bisa dilihat. Ini juga salah satu alasan mengapa para pemimpin senior Taitianmen kemudian setuju untuk mengirimkan benih api kelas 7. Yang terbaik adalah membawa benih api ke Istana Cunyang dan membiarkan Istana Cunyang menyimpannya terlebih dahulu. Apakah Yang Chen masih punya kesempatan untuk menyerapnya? Belum lagi dia hanyalah Master Alkemis kelas 5, bahkan jika itu adalah Master Alkemis yang kuat, jika basis budidayanya tidak cukup, tidak mungkin untuk memindahkan benih api kelas 7. Pertama dapatkan resep pilnya, tunggu hingga Lili Heng pulih dan kembangkan metode penanaman kesadaran spiritual spasial, lalu bersihkan Istana Cunyang. Pada saat itu, apakah itu benih api kelas 7 atau barang-barang yang telah dikirim sebelumnya, mungkin mereka bisa mendapatkannya kembali. Meskipun baik Taitianmen maupun Istana Cunyang belum pernah membocorkan berita apapun tentang transaksi ini sebelumnya, benih api kelas 7 sangatlah penting, dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Orang Taitian menemani Master Panggung Dacheng demi keselamatan. Tidak ada ombak di sepanjang jalan dan mereka dengan tenang sampai di Istana Cunyang. Grandmaster Yang, bukannya saya tidak mempercayai Anda, tapi resep pil Anda, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa itu benar? Mauqi atau Taitianmen benar-benar memiliki kekhawatiran seperti itu, dan mereka mengemukakannya sebelum transaksi. Setiap orang adalah penjahat di hadapan seorang pria sejati, dan mereka tidak khawatir tentang siapa yang akan menipu siapa. Junior generasi muda ini bisa bersumpah demi hatiku. Yang Chen mengatakan ini sambil tersenyum santai. Dengan cara ini, Mauqi dan yang lainnya tidak punya alasan untuk meragukannya. Pada titik ini, Mauqi dan yang lainnya tidak lagi ragu, dan mereka dengan senang hati mengeluarkan benih api kelas 7, api sejati yang mendalam, dan meletakkannya di depan Yang Chen. Benih api tingkat ke-7 memang merupakan benih api tingkat ke-7. Api sejati misterius ini sungguh luar biasa. Sebelum mendekat, Yang Chen merasakan api pembakaran surga yin yang di tubuhnya sepertinya tertarik pada sesuatu. Ia ingin terbang keluar dari tubuhnya dan bergabung ke dalam benih api ini. Jika bukan karena kesadaran spiritual Yang Chen, yang telah melampaui batas dunia ini, dengan paksa menekan api di tubuhnya, dia mungkin benar-benar membodohi dirinya sendiri saat itu juga.
Api sejati yang misterius, dia hanya pernah mendengarnya di masa lalu, tetapi dia belum pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Itu adalah benih api kelas 7 yang bisa dibandingkan dengan api sejati yang murni. Sekarang berada di depan Yang Chen. Tampaknya selama Yang Chen melambaikan tangannya, dia bisa menerimanya. Menatap benih api untuk waktu yang lama, bahkan Yang Chen, yang memiliki ingatan tentang Dewa Emas Surga Zenith di kehidupan sebelumnya, mau tidak mau ngiler seperti orang bodoh yang serakah, membayangkan segala macam situasi setelah dia menyerap benih api. Ahem, batuk Maoki membangunkan Yang Chen dari fantasinya. Dengan senyum canggung, dia mengeluarkan slip giok dari tas Qiankunnya dan menaruhnya di atas meja. Maoki tidak sabar untuk mengambil slip giok itu, kesadaran spiritualnya menjelajahinya dan mulai menjelajahi isinya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk sedikit dan menyerahkan slip giok itu kepada sesepuh pendamping panggung Dacheng. Orang tua ini, Hu Qianyi, belum berterima kasih kepada Grandmaster karena telah menyelamatkan hidupku terakhir kali. Baru pada saat itulah sesepuh tingkat Dacheng berbicara. Begitu dia membuka mulut, dia berterima kasih kepada Yang Chen. Senior, tidak perlu, sekte telah membayar harga yang cukup, junior generasi muda ini juga memanfaatkan kesulitan masyarakat dan menukarnya dengan beberapa keuntungan. Yang Chen langsung melambaikan tangannya, jika senior ingin berterima kasih kepada seseorang, terima kasih kepada Master Sekte Li dan Master Aula Mao. Orang tua ini sangat penasaran, Grandmaster, kamu telah mengumpulkan begitu banyak benih api, apa gunanya? Hu Qianyi, sebagai ahli panggung Dacheng, tidak akan melibatkan dirinya dalam hal semacam ini. Bagaimanapun, selama dia mengungkapkan pikirannya sendiri, dia tidak peduli apakah Yang Chen menerimanya atau tidak. Tapi dia segera menanyakan pertanyaan ini kepada Yang Chen. Faktanya, bukan hanya Hu Qianyi yang memiliki keraguan ini, banyak orang di Sekte Awan Biru di Pulau Abadi Giok Hijau sangat bingung tentang hal ini, bahkan para tetua di Istana Chunyang, semua orang juga bingung, Yang Chen mengambil begitu banyak benih api, apa yang akan dia lakukan? Alkimia, Yang Chen memberikan jawaban seperti itu dengan sangat tidak bertanggung jawab, bahan obat yang berbeda memerlukan api yang berbeda untuk memberikan efek obat yang paling besar. Junior generasi muda ini menggunakan benih api ini untuk alkimia. Keterampilan alkimia Grandmaster tidak ada bandingannya di dunia. Hu Qianyi penuh senyum dan ada rasa kegaguman yang kuat dalam kata-katanya, tetapi dia membalikkan topik pembicaraan dan mengatakan aspek lain, saya tidak tahu apakah Grandmaster telah mengambil benih api kelas 7 ini, dapatkah Anda yakin menggunakannya untuk alkimia? Jangan salahkan orang tua ini karena sudah tua, saya yakin dengan basis budidaya Grandmaster, belum lagi benih api kelas 7, bahkan jika itu adalah benih api kelas 6, menurut orang tua ini, Grandmaster adalah juga cukup enggan. Petik 2. Sepertinya dia juga menyelamatkan sedikit mukanya untuk Yang Chen. Sebenarnya, makna yang ingin diungkapkannya bukannya enggan, melainkan mustahil. Berapa banyak pembudidaya luar biasa yang terbakar menjadi abu ketika mereka menyerap benih api kelas 5. Yang Chen, Master Panggung Jidan kecil, berani mengingini benih api kelas 7. Pada akhirnya, tetaplah orang Taitian yang tidak mau. Hu Qianyi mengatakan ini, tetapi kenyataannya, itu adalah menanam benih iblis hati di hati Yang Chen. Di masa depan, selama Yang Chen berpikir bahwa meskipun dia dengan rakus mendapatkan benih api kelas 7, dia hanya bisa melihatnya, suasana hati ini pasti akan mempengaruhi budidaya Yang Chen. Yang Chen sudah menjadi Master Alkimia kelas 5. Dalam pandangan orang Taitian, yang terbaik adalah berhenti di sini, dan jangan biarkan Yang Chen memiliki kesempatan untuk naik ke level berikutnya. Lebih baik jujur memberikan alkimia kepada semua orang dan tidak memikirkannya. Senior tidak perlu khawatir tentang itu. Tentu saja, Yang Chen mendengar maksud Hu Qianyi. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Dia tersenyum dan menjawab, selama kamu memegangnya di tanganmu, senang menggunakannya atau tidak. Itu lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa di tanganmu. Kalau begitu Grandmaster harus menjaganya dengan baik, jangan sampai hilang. Hu Qianyi memiliki senyum ramah di wajahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tahu, harta karun adalah kejahatan, benih api kelas 7 ini, dan warisan alkimia sang Grandmaster, saya yakin banyak orang akan tertarik padanya. Kata yang bagus, kata yang bagus. Yang Chen tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia mengangguk dan berkata, junior generasi muda ini akan memperhatikannya. Jika senior membutuhkan junior generasi muda ini untuk melakukan alkimia lain kali, katakan saja. Selama harganya cocok, generasi junior-junior ini tidak akan pernah menolak. Ketika berbicara tentang kata, harga, Yang Chen sengaja menekankan pengucapannya. Siapapun bisa mendengar ejekan di mulut Yang Chen. Namun, orang Taitian baru saja mendapatkan resep pilnya. Meskipun Yang Chen bersumpah demi iblis, untuk amannya, mereka masih membutuhkan ahli alkimia untuk memverifikasinya. Untuk sementara, Hu Qianyi tidak berani menyinggung Yang Chen terlalu banyak, dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Maoki sudah membereskan semuanya. Kedua belah pihak telah menyelesaikan transaksi. Maoki sangat ingin kembali ke sekte tersebut. Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada kepala istana, dan kelompok itu segera meninggalkan istana Chunyang. Selama kita menunggu untuk menyempurnakan pil pembekuan roh ini, maka Penatua Hu dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Maoki juga tidak rela dalam hatinya, dan berkata dengan marah, bahkan jika istana yang murni dihancurkan, itu bukan tidak mungkin. Chapter 888. Maoki mengatakan ini, tentu saja ada dasarnya. Selama pil pembekuan roh berhasil, Lili Heng dapat menghubungi para pendahulu di dunia spiritual. Tentu saja, jika saatnya tiba, akan ada resep pil dan metode budidaya. Siapa yang peduli dengan istana Chunyang kecil? Sekarang mereka tidak dapat menyentuh istana Chunyang, terutama karena Yang Chen. Pada saat itu, tidak akan ada gangguan dan istana Chunyang akan dihancurkan.
Pada saat itu, bahkan jika itu adalah Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, akankah mereka bertarung dengan orang-orang Taitian? Pada saat itu, dua sekte besar akan memiliki cukup pil mempertanyakan hati batin, di mana mereka akan peduli terhadap Yang Chen. Memikirkan hal ini, Maoki tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Karena Yang Chen bersedia menjual resep pil-pil pembekuan roh, apakah Yang Chen juga bersedia menjual resep pil-pil hati batin yang mempertanyakan? Memikirkan masalah pil perebutan surga sebelumnya, Yang Chen berkata bahwa dia bersedia menjual resep pil tersebut, tetapi pada saat itu, orang merasa harganya terlalu tinggi dan tidak ada yang mau. Sekarang dia telah menukar benih api kelas 7 dengan resep pil-pil pembekuan roh, dapatkah dia juga menukar pil hati batin yang bertanya-tanya? Begitu pertanyaan ini muncul di benaknya, dia tidak bisa berhenti memikirkannya dan terus memikirkan kemungkinan ini. Saat ini, Maoki merasa menyesal. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya tidak membiarkan Penatua Hu merangsang Yang Chen di belakangnya. Dia juga ingin menanamkan hati iblis dalam dirinya. Seharusnya dia menanyakan masalah ini terlebih dahulu. Tidak, Yang Chen bersedia menjual resep pilnya. Seharusnya tidak ada sekte lain yang mengetahuinya sekarang. Kali ini, dia harus mengirimkan kembali resep pil-pil pembekuan roh sesegera mungkin, dan kemudian melaporkan masalah ini kepada Master Sekte Li. Jika dia bisa mendapatkan resep pil dari pil hati batin yang mempertanyakan dan pil perebutan surga, bukankah dia tidak perlu melihat wajah Yang Chen di masa depan? Itu hanyalah benih api kelas 7. Di pesawat rahasia Taitianmen, setidaknya ada 3 jenis benih api kelas 7, cukup untuk membeli semua resep pil yang kini dibanggakan Yang Chen. Benih api kelas 7 bukanlah benih api biasa. Bahkan jika dia ingin menghancurkannya, para master tahap Dacheng tidak memiliki kemampuan ini. Dia akan menyimpannya di gudangnya dan ketika saatnya tiba, dia secara alami akan mengambilnya kembali. Semakin Maoki memikirkannya, semakin bangga dia. Terakhir kali, karena keraguan-raguannya, dia melewatkan kesempatan bagus dan dimarahi oleh Master Sekte dan beberapa tetua inti. Kali ini, dia akhirnya menemukan cara untuk menebus dirinya sendiri, dan itu merupakan kontribusi besar bagi Sekte. Tidak, saya harus segera kembali dan menyelesaikan masalah ini dengan Master Sekte dan tetua. Kalau tidak, begitu berita itu menyebar, sekte lain pasti akan mengetahuinya. Yang Chen menyuruh orang-orang Taitian pergi. Dia tidak lagi peduli pada mereka. Bagaimanapun, jebakannya akan memakan waktu puluhan tahun, jadi tidak perlu terburu-buru. Pernikahannya sendiri akan dilangsungkan 4 tahun kemudian, jadi Yang Chen tidak perlu khawatir tentang hal itu. Namun, ada satu hal yang menekan alisnya dan dia harus memperhatikannya. Peta geografis Sungai Pegunungan Gongsunling, setelah mengumpulkan 3 master tahap Dacheng dan ratusan master tahap Yuanying, akhirnya akan selesai. Penempaan senjata sihir sumber kehidupan bergantung pada tingkat basis budidaya setiap orang. Secara umum, nenek moyang tahap Yuanying perlu meredamnya selama beberapa dekade, dan master tahap Jidan membutuhkan lebih banyak waktu, mungkin ratusan tahun atau bahkan ratusan tahun. Tentu saja, semakin lama waktu tempar, semakin tinggi pemahaman diam-diam antara senjata ajaib dan pemiliknya, hal ini tidak diragukan lagi. Bahkan Yang Chen sendiri, yang telah menggunakan pedang pemenggalan abadi selama lebih dari 150 tahun, merasa bahwa itu belum selesai. Dalam rencana Yang Chen, tahap Jidan semuanya digunakan untuk meredam senjata ajaib sumber kehidupan. Tentu saja, ada beberapa pengecualian pada situasi Yang Chen. Selain pedang pemenggalan abadi, pedang terbang 5 elemen yin dan yang besar harus ditempa, dan pedang terbang lainnya bersifat tambahan. Waktu konsumsinya lebih singkat dan dapat digunakan kapan saja. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Orang yang berbeda memiliki situasi yang berbeda. Yang Chen berada dalam situasi seperti itu, dan Gao Yue berada dalam situasi lain. Meskipun pedang terbang tanduk naga belum terbentuk, dalam proses penggerusan dan infiltrasi kekuatan spiritual dan kesadaran spiritual Gao Yue, itu juga setara dengan penempaan senjata sihir sumber kehidupan. Bagaimanapun, proses pemurnian senjata ajaib oleh pemurni itu sendiri juga merupakan proses temper yang tidak bisa diabaikan. Tidak semua orang adalah seorang pemurni, jadi senjata ajaib kebanyakan orang disempurnakan oleh orang lain. Dalam penempaan senjata ajaib sumber kehidupan, sebagian besar konsumsinya adalah menghapus jejak pemurni asli pada senjata ajaib tersebut. Situasi Gongsunling adalah yang paling istimewa. Peta geografis Sungai Pegunungan tidak memiliki aura pemiliknya, apalagi setelah dibersihkan oleh Xiao Tian, itu benar-benar senjata ajaib murni, dan dicap dengan jejaknya sendiri. Selain itu, karakteristik peta geografis Sungai Pegunungan menentukan bahwa Gongsunling ditakdirkan untuk menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melakukan temper dibandingkan orang lain, tetapi dapat mencapai hasil yang lebih baik. Tidak ada cara lain, bahkan jika itu adalah Yang Chen, ada 3 master panggung Dacheng lagi dan ratusan master panggung Yuanying untuk membantunya meredam senjata ajaib, itu juga bisa sangat cepat. Namun bukan berarti Gongsunling bisa dengan mudah menyelesaikan pekerjaan temperingnya. Walaupun proses tempering dapat menghemat banyak waktu, namun langkah terakhir dari tempering tetap membutuhkan konsentrasi penuh Gongsunling untuk dapat menyelesaikannya. Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, dan situasi Gongsunling juga sama. Meskipun banyak master yang membantu menghemat waktu temper, hal ini juga menyebabkan tempering peta geografis Sungai Pegunungan menjadi tidak murni. Meskipun pemimpinnya masih Gongsunling, masih ada beberapa ketidakmurnian. Langkah terakhir adalah menyaring secara menyeluruh kekuatan spiritual dari mereka yang membantu, sehingga peta geografis Sungai Pegunungan akan sepenuhnya menjadi senjata ajaib sumber kehidupan Gongsunling. Bagi Gongsunling di kehidupan sebelumnya, proses ini pasti akan sangat sulit, dan bahkan membutuhkan waktu yang tidak kurang dari waktu temper untuk menyelesaikannya. Tapi sekarang dengan bantuan Yang Chen, segalanya menjadi lebih sederhana. Setiap ahli pemurnian, jika ada kesempatan, tidak akan melewatkan pesta penempaan peta geografis Sungai Pegunungan.
Di depan Gong Xunling, Yang Chen, Gao Yue, dan Wang Yong kini menatapnya. Pada saat yang sama, guru Gong Xunling dan Gao Xian juga berada di sisinya, selalu memperhatikan murid mereka sendiri. Kesadaran spiritualnya sudah berada pada tahap puncak Yuan Ying, dan kendali Gong Xunling atas kekuatan spiritualnya sendiri jelas termasuk yang teratas di dunia. Selain Master Panggung Da Cheng, ia termasuk dalam ranah ini. Yang Chen sangat prihatin dengan urusan istrinya. Dia tidak hanya memiliki kekuatan roh bumi kelima untuk membantunya berkultivasi, tetapi dalam hal kekuatan eksternal, ada juga bahan terbaik dalam memurnikan kotoran, cairan karang misterius empat lautan. Gao Yue dan Gong Xunling telah melihat cairan karang misterius empat lautan berkali-kali, dan Wang Yong juga meminum secangkir bakti dari Yang Chen. Namun, ketika Yang Chen mengeluarkan cairan koral misterius empat lautan dan meletakkannya di depan semua orang, bahkan Gao Yue dan Gong Xunling, dua orang yang tidak terkejut. Tidak peduli kultivator mana, tidak peduli seberapa tinggi basis budidayanya, seberapa luas pengetahuannya, setelah melihat bak mandi besar berisi cairan karang misterius empat lautan tiba-tiba muncul di hadapan mereka, mereka akan ketakutan seperti ini. Chapter 889. Bagaimana bisa jumlahnya sebanyak itu? Pikiran pertama di benak Gao Yue dan Gong Xunling adalah ini. Kemudian mereka sangat terkejut. Mereka ingat Yang Chen berkata bahwa mereka bisa mandi dengan cairan koral misterius empat lautan jika mereka mau. Ternyata itu benar. Untungnya, kedua wanita itu tahu bahwa keluarga Yang Chen kaya, jadi mereka terkejut dan kaget, tetapi mereka tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan. Sebaliknya, leluhur Wang Yong di sebelahnya sangat berlebihan. Ah, bisikan seru Wang Yong dan tindakannya berdiri mengejutkan Penatua Gao Xian dan guru Gong Xunling Liu Qing di sebelahnya. Penatua Gao dan Liu Qing belum melihat cairan koral misterius di empat lautan, dan untuk sementara, mereka tidak memikirkan apa itu, jadi mereka masih tenang. Namun kesalahan Wang Yong membuat mereka berdua sedikit gelisah. Wang Yong telah melihat cairan karang misterius empat lautan dan meminum secangkir bakti Yang Chen, tetapi dia tidak menyangka Yang Chen akan langsung mengambil begitu banyak stok. Dia sudah menguasai panggung Da Cheng dan pikirannya sangat teguh, tetapi ketika menghadapi bak mandi besar berisi cairan koral misterius empat lautan, dia masih tidak bisa tetap tenang. Dia tidak tahu kemana perginya kultivasinya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin? Itu juga sulit dipercaya, tapi fakta di depannya membuat Wang Yong mempercayainya. Hal baik semacam ini, yang pada dasarnya adalah milik legenda, selama satu tetes dapat membuat banyak orang memperjuangkannya, itu seperti air mandi gratis di depannya. Bahkan jika Wang Yong sudah memiliki pedang terbang tanduk kilin dan api surgawi kilin, dia tidak dapat menerimanya dengan tenang di depan hal semacam ini yang hampir melampaui kekayaan sebuah sekte. Gao Xian dan Liu Qing, sang master dan magang, benar-benar tidak dapat memahami betapa banyaknya cairan khas yang dapat membuat Wang Yong, yang sudah menguasai tahap Da Cheng, kehilangan kesabaran dan bahkan melompat. Apa ini? Meskipun Gao Xian melihat warna cairan karang misterius empat lautan, itu seharusnya merupakan hal yang sangat khas, namun dia tetap tidak mengaitkan cairan karang misterius empat lautan dengan jumlah bak mandi yang begitu besar, dan bertanya dengan heran. Cairan karang misterius empat lautan. Wang Yong hampir mengucapkan 5 kata ini satu persatu. Setelah itu, Gao Xian dan Liu Qing menjadi linglung. Mereka berdiri di sana tercengang, tidak dapat berbicara atau melakukan apapun. Setetes dapat meningkatkan kualitas pil obat, setetes dapat meningkatkan kualitas senjata ajaib, cairan koral misterius empat lautan yang legendaris. Akankah ada begitu banyak? Apakah kamu bercanda? Gao Xian dan Liu Qing sama sekali tidak ingin mempercayai kata-kata Wang Yong, tapi apa alasan Wang Yong harus berbohong kepada mereka? Apalagi ciri-ciri cairan di hadapan master dan muridnya sama persis dengan cairan koral misterius empat lautan yang legendaris. Tidak ada perbedaan. Benarkah ini cairan koral misterius empat lautan? Setelah sebatang dupa, keduanya pulih dari keadaan lesu, namun masih ada keraguan di hati mereka. Apakah ini benar-benar cairan karang misterius empat lautan? Peta geografis Sungai Pegunungan Gong Xunling tidak menjelaskan dengan terlalu jelas kepada Gao Xian dan Liu Qing. Tidak secara langsung dikatakan bahwa itu adalah senjata ajaib Istana Naga, tetapi juga dikatakan secara sederhana bahwa ini adalah senjata ajaib tingkat tinggi. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya tidak cukup murni, dan perlu dimurnikan pada saat-saat terakhir. Meski keduanya khawatir, tidak mungkin, itu hanya bisa diselesaikan oleh Gong Xunling. Tapi setelah memiliki cairan koral misterius di empat lautan ini, semuanya benar-benar berbeda. Selama cairan karang misterius empat lautan direndam dalam cairan karang misterius empat lautan ini untuk waktu yang lama, Gong Xunling akan menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk akhirnya memadamkannya. Sangat mungkin untuk mengusir kekuatan spiritual yang tidak murni dan membuat peta geografis Sungai Pegunungan menjadi murni. Tampaknya Yang Chen telah mengatur segalanya untuk istri tercintanya. Setelah Gao Xian dan Liu Qing akhirnya menerima fakta di depan mereka, mereka benar-benar lega. Bagi Gong Xunling, keduanya sangat mencintainya. Senjata ajaib sumber kehidupan Gong Xunling dapat diselesaikan, dan keduanya tentu saja bahagia. Satu-satunya hal yang tidak dapat diredakan adalah bahwa hanya untuk senjata ajaib sumber kehidupan Gong Xunling pada tahap Jidan, dia menggunakan begitu banyak cairan koral misterius empat lautan, bukankah itu sedikit sia-sia? Harus diketahui bahwa begitu banyak cairan koral misterius di empat lautan sudah cukup untuk membuat Istana Chunyang memiliki ramuan yang tak terhitung jumlahnya dan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Di hati Gao Xian dan Liu Qing, mereka tentu saja punya ide lain. Master alkemis kelas 5 Yang Chen mungkin didasarkan pada cairan karang misterius empat lautan ini. Perlu diketahui bahwa cairan koral misterius empat lautan mampu menyeimbangkan berbagai khasiat obat. Itu adalah bahan tambahan yang sangat dihormati yang diizinkan untuk ditambahkan selama alkimia. Yang Chen masih muda dan memiliki tingkat alkimia yang tinggi.
Seharusnya mustahil untuk menghilangkan bantuan cairan koral misterius empat lautan. Yang Chen tidak peduli dengan apa yang Penatua Gao dan Paman Liu pikirkan di dalam hati mereka. Yang penting sekarang adalah melengkapi peta geografis sungai pegunungan. Di bawah isyarat Yang Chen, Gong Sunling membuka seluruh peta geografis sungai pegunungan dan membenamkannya ke dalam cairan karang misterius empat lautan. Tidak hanya itu, seluruh tubuh Gong Sunling diambil oleh Yang Chen dan dimasukkan ke dalam cairan koral misterius empat lautan, lalu dia mulai memurnikannya dengan kekuatan spiritual. Jika orang luar melihatnya, mereka pasti akan mengira bahwa ini adalah Gong Sunling yang sedang mandi dengan cairan koral misterius empat lautan. Sebenarnya hampir sama, tapi di saat yang sama dengan pemandian, ada juga pekerjaan pemurnian. Gong Sunling sedang menyelesaikan temper terakhir, tetapi orang lain yang hadir sudah memiliki pemikiran yang berbeda. Atas pemborosan Yang Chen, selain Gao Yue Gong Sunling, leluhur guru Wang Yong dan Penatua Gao serta Paman Liu akhirnya punya ide. Demikian pula, mereka lebih yakin tentang masa depan Istana Cunyang. Belum lagi yang lainnya, hanya cairan karang misterius empat lautan ini yang cukup untuk setidaknya menggandakan kekuatan sekte. Jika setiap orang memiliki harta ajaib yang dapat meningkatkan suatu tingkatan, kekuatan mereka akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Apa yang membuat mereka paling bahagia adalah murid-murid tercinta dan murid-murid agung mereka telah menemukan rumah yang bagus. Hal ini membuat mereka lebih bahagia daripada terobosan mereka sendiri. Cairan karang misterius empat lautan benar-benar memenuhi harapan. Setelah Gong Sunling mengambil peta geografis sungai pegunungan dan merendamnya dalam cairan karang misterius empat lautan, baskom besar berisi cairan tidak berhenti berputar. Jejak kekuatan spiritual keluar dari peta geografis sungai pegunungan, dan cairan karang misterius empat lautan memiliki gelembung kecil. Dari luar, cairan karang misterius empat lautan itu tampak seperti sedang mendidih. Proses ini berlangsung selama hampir setengah tahun, dan cairan koral misterius di empat lautan yang mendidih perlahan mereda. Tanpa keluarnya kotoran, peta geografis sungai pegunungan telah menjadi sangat murni. Ketika Gong Sunling berhenti, bayangan naga yang hampir padat langsung terbang keluar dari cairan karang misterius empat lautan dan langsung menuju ke langit. Setelah terbang di udara selama setengah dupa, perlahan-lahan menghilang. Selanjutnya, Gong Sunling, yang terbungkus dalam peta geografis sungai pegunungan, perlahan-lahan naik dari cairan karang misterius empat lautan dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Bentuk gulungan asli peta geografis sungai pegunungan berubah menjadi pakaian yang pas di depan semua orang, melilit Gong Sunling. Chapter 890. Melihat adegan Gong Sunling ini, semua orang senang. Tetapi saat ini, Yang Chen melakukan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan semua orang. Dia sebenarnya memanggil lusinan pedang terbang langsung dari tas Qian Kun dan menyerang Gong Sunling. Ekspresi senyum di wajah Gong Sunling tidak berubah sama sekali, dia bahkan tidak menggerakkan kakinya, tetapi ada kabut tipis di sekujur tubuhnya. Kabut tipis ini tampak sangat tipis, seolah-olah bisa dilihat sekilas, tetapi lusinan pedang terbang Yang Chen menebas dan jatuh ke dalam kabut tipis, tetapi semuanya jatuh ke udara. Lusinan pedang terbang tidak mengenai aslinya, seolah-olah Gong Sunling di kabut tipis tidak memiliki tubuh. Sekelompok pedang terbang keluar dari kabut tipis, berputar-putar, dan sekali lagi pergi untuk membunuh Gong Sunling. Kali ini, Gong Sunling sepertinya telah mengubah strateginya dan menghilangkan kabut tipis. Pedang terbang yang dikendalikan oleh Yang Chen menebas dengan kuat ke tubuh Gong Sunling. Pupupu, serangkaian suara tumpul terdengar, tubuh halus Gong Sunling tidak berubah sedikit pun, tetapi pedang terbang yang memotong tubuhnya sepertinya telah dipotong pada bola keras yang penuh gas, dan dipantulkan kembali. Kali ini, Yang Chen tidak terus bereksperimen, tetapi mengingat semua pedang terbang. Namun, pemandangan barusan membuat semua orang memahami kekuatan pertahanan Gong Sunling. Adapun cara penyerangannya, peta geografis sungai gunung dapat digunakan, hampir semua master panggung jidan setingkat dengan Gong Sunling, kesadaran spiritual mereka tidak sekuat Gong Sunling, dan pada dasarnya mereka dapat dikumpulkan oleh Gong Sunling. Bahkan beberapa master di tahap awal dan tengah Yuan Ying, di bawah kekuatan peta geografis sungai gunung, hanya bisa dikalahkan. Harta karun klan naga, hal-hal yang ingin disimpan di rumah harta karun tidaklah sederhana. Dalam hal ini, Yang Chen sangat yakin. Sekarang dia hanya takut peta geografis sungai pegunungan terlalu penting, jadi dia tidak menceritakan semuanya kepada Gao Xian dan Liu Qing. Jika tidak, Yang Chen dapat mendemonstrasikan serangan peta geografis sungai pegunungan di tempat. Selain Yang Chen dan Wang Yong, tidak ada orang lain yang bisa melarikan diri dari alam ilusi. Biarkan saya melihat seperti apa gambarnya. Yang Chen dengan bersemangat meminta Gong Sunling untuk melihat fotonya lebih dekat. Tentu saja Gong Sunling tidak akan menolak. Peta geografis pegunungan dan sungai, yang baru saja berubah menjadi gaun cantik, kembali ke bentuk aslinya dan diserahkan kepada Yang Chen. Dibandingkan dengan sebelumnya, peta geografis sungai gunung saat ini sedikit lebih spiritual, mungkin karena memiliki master. Membuka gulungan itu, Yang Chen segera melihat lebih banyak hal di tengah gulungan itu. Awalnya itu hanya sebuah titik kecil, termasuk seluruh Laut Cina Timur, tapi sekarang menjadi titik hitam seukuran telapak tangan, termasuk Sekte Dao Dataran Tengah, Laut Cina Selatan, dan sebagian besar ras monster. Selain itu, ada banyak wilayah Sekte Setan. Selain itu, beberapa tempat yang sengaja dijalankan Gong Sunling sebelumnya, luasnya beberapa kali lipat dari aslinya. Dengan anggukan, Yang Chen mengembalikan peta geografis sungai pegunungan ke Gong Sunling. Gao Xian dan Liu Qing sama-sama melihatnya seperti Yang Chen, tetapi mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun. Mereka hanya tahu bahwa senjata ajaib ini sangat kuat. Tentu saja Wang Yong tidak akan melewatkan kesempatan ini. Begitu peta geografis sungai pegunungan ada di tangannya, Wang Yong mengerti materi apa itu.
Dia tidak bisa membantu tetapi memberikan pandangan sedikit terkejut pada Yang Chen, tetapi dengan tanduk naga air dan api Gao Yue terlebih dahulu, peta kulit naga ini tidak membuat Wang Yong kehilangan ketenangannya lagi. Metode pemurnian ras naga tidak diragukan lagi ditunjukkan pada peta geografis sungai pegunungan ini, dan ini juga memberi Wang Yong inspirasi untuk menyempurnakan material ras naga. Itu juga sangat membantu Gao Yue menyempurnakan pedang terbang tanduk naga di masa depan. Akhirnya, semua orang telah melihat peta geografis sungai pegunungan. Setelah semua orang memberi selamat kepada Gong Sunling, mata semua orang terfokus pada cekungan besar berisi cairan koral misterius empat lautan. Tuan leluhur, Paman Tuan Liu, meskipun beberapa dari cairan karang misterius empat lautan ini telah dikonsumsi, mereka masih berguna. Yang Chen tentu tahu cara menghadapinya. Faktanya, sebelum dia mengeluarkannya, dia sudah memikirkan bagaimana cara menghadapinya. Jika Anda tidak keberatan, murid ini ingin menyerahkan ini kepada Paman Tuan Liu dan Paman Tuan Liu untuk ditangani. Saya juga bertanya kedua orang tua itu untuk tidak menolak. Di mana Gao Xian dan Liu Qing masih berpikir untuk menurun, mereka telah dihancurkan oleh kue besar yang jatuh dari langit dan hampir pingsan. Begitu banyak cairan karang misterius empat lautan yang diserahkan kepada mereka seperti ini. Meskipun Gong Sunling sudah menggunakannya, siapa yang peduli? Dengan cairan karang misterius empat lautan ini, apakah itu Penatua Gao atau Liu Qing, mereka pasti dapat menggunakannya untuk mengeluarkan kotoran di tubuh mereka. Penatua Gao mungkin bisa memasuki tahap puncak Yuanying Tengah. Adapun Liu Qing, dia berada di tahap puncak Jidan. Mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan kotoran di tubuhnya, dan kemudian menggunakan pil penginderaan batin kelas 2, dia mungkin bisa melewati kesengsaraannya dan membentuk jiwa yang baru lahir. Dengan perlindungan delima guntur, tingkat keberhasilan pembentukan jiwa yang baru lahir hampir lebih dari 90%. Namun bagaimanapun juga, keduanya masih belum berani menerima semuanya, namun setelah masing-masing mengambil cangkir besar, mereka menyerahkan cairan koral misterius empat lautan kepada sekte. Bagaimanapun, cangkir besar itu sudah cukup untuk mereka gunakan. Jika sekte mendapatkan cairan karang misterius empat lautan ini, itu juga bisa meningkatkan banyak master. Kekuatan sekte akan meningkat, dan sumber daya akan meningkat, yang akan lebih bermanfaat bagi budidaya mereka di masa depan. Ini adalah proses promosi yang baik. Kepala istana dan tetua lainnya tidak menyangka bahwa mereka akan tiba-tiba menerima hadiah sebesar itu. Selain terkejut, mereka memuji keberuntungan Yang Chen karena mampu mengumpulkan karang misterius berusia ribuan tahun. Dengan cara ini, jumlah orang di Istana Cunyang yang melewati kesengsaraan dan membentuk jiwa mereka yang baru lahir akan menjadi semakin menakjubkan di masa-masa mendatang. Meningkatkan jumlah orang di tahap Yuanying perlu berhati-hati, tetapi tidak ada murid tahap Jidan mereka yang melewati kesengsaraan dan membentuk jiwa mereka yang baru lahir. Bagaimanapun, ada Yang Chen, seorang ahli alkimia, jadi bagaimana jika ada lebih banyak orang di Istana Cunyang yang melewati kesengsaraan mereka dan membentuk jiwa mereka yang baru lahir. Semakin banyak murid yang menjadi murid tahap Yuanying, semakin baik penjualan pil penginderaan dalam kelas 2 Istana Cunyang, dan delima guntur akan semakin populer di masa depan. Setidaknya sampai master alkimia sekte lain mempelajari metode pemurnian pil penginderaan dalam kelas 2, manfaat ini akan diambil oleh Istana Cunyang. Dan semakin banyak murid membentuk jiwa mereka yang baru lahir, semakin kuat kekuatan Istana Cunyang. Di sini, anggota tingkat tinggi Istana Cunyang dengan senang hati memutar otak untuk memikirkan bagaimana cara mendistribusikan cekungan besar berisi cairan karang misterius empat lautan ini. Di sana, orang-orang Taitian sedang mendiskusikan kemungkinan membeli resep pil dari Yang Chen. Terakhir kali, Yang Chen mengatakan bahwa resep pil bisa ditukar dengan biji api. Seorang tetua Taitianmen yang pernah mengalami peristiwa lama tahun itu dan berada di tempat kejadian membenarkan pernyataan Yang Chen saat itu. Jadi, Yang Chen bahkan bisa menjual resep pil dari pil perebutan surga, maka resep pil dari pil mempertanyakan hati batin juga harus dijual. Penilaian Maoki, ditambah dengan penegasan dari sesepuh, membuat seorang tetua inti memiliki penilaian baru terhadap Yang Chen. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.